Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai pengaruh latar terhadap perubahan watak tokoh serta analisisnya pada sebuah karya sastra novel berjudul Lukisan Tanpa Bingkai. Perubahan kepribadian tokoh juga bisa dikatakan sebagai perkembangan karakter. Perkembangan karakter tokoh sering dipengaruhi atau bahkan dibentuk oleh latar yang melingkupinya. Nurgiantoro, tahun 2005. Hal itu sekaligus juga berarti bahwa karakter seorang tokoh dapat dipahami sekaligus diperjelas oleh kondisi latar yang membesarkannya. Misalnya, seorang anak yang hidup di lingkungan komunitas panti asuhan, maka sejak kecil sudah dihadapkan pada fakta kehidupan yang keras. Maka, karakter sang anak akhirnya berkarakter keras, pekerja keras, dan tidak pantang menyerah. Lukisan Tanpa Bingkai merupakan novel karya Uggy Agustono yang terbit pada tahun 2015. Novel Lukisan Tanpa Bingkai merupakan novel yang syarat akan makna, disertai dengan penguasaan bahasa yang sederhana. Novel Lukisan Tanpa Bingkai karya Uggy Agustono menceritakan tentang kehidupan asmara di antara dua sejoli, Neji dan Lola. Kisah asmara yang juga dihiasi dengan nilai-nilai moral yang menggambarkan kondisi kehidupan pada kelas taraf rendah hingga taraf tinggi, menjelajah bagian terpencil Indonesia yang tak terlihat oleh dunia luar, dan mempelajari keindahan yang dimiliki Indonesia. Selanjutnya, analisis latar yang mempengaruhi karakter tokoh pada novel Lukisan Tanpa Bingkai karya Uggy Agustono. Yang pertama, latar tempat. Pulau Loh Liang mengakibatkan Lola berwatak mandiri. Perjalanan di sepanjang Pulau Loh Liang memiliki tantangan tersendiri. Bagi Lola, segala perasaan dan keadaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya membuatnya harus mandiri di setiap perjalanan. Loh Liang merupakan kisah perjalanan Lola menyusuri Pulau Komodo bersama rombongan. Mobil mewah yang biasanya menjadi kereta kencananya mengantar kemana ia mau pergi, tapi sekarang ia harus berjalan kaki bersama rombongan dan agen traveling yang memimpin perjalanan mengitari Pulau Loh Liang, melihat satu di antara 7 keajaiban dunia. Suasana sabana kering membuatnya melatih diri untuk mandiri. Keringat bercucuran membasahi bajunya, meski begitu tak menyurutkan semangat ia untuk tetap melanjutkan perjalanan. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya telah berubah, bukan Lola yang dulu lagi. Ia telah banyak berubah menjadi Lola yang mandiri. Selanjutnya, latar waktu. Latar waktu sore senja mengakibatkan Lola berwatak rendah hati. Lola selalu merasa bahwa apa yang ia miliki tidak lebih dari apa yang orang lain miliki. Terlebih melalui perjalanan luar biasa yang dijalani Lola, membuatnya selalu bisa mensyukuri apapun yang dimilikinya, melalui suasana yang juga mendukung untuk pembentukan watak dari tokoh Lola. Perjalanan yang telah dijalaninya membuat ia bisa mengambil pelajaran bahwa apa yang ia lihat punya lebih banyak dari segala yang ia punya. Kehidupan apa adanya yang dijalani oleh masyarakat pedalaman menjadikan Lola membayangkan dan memikirkan jika ia ada di posisi mereka. Mungkin ia tidak akan mampu menjalaninya, sehingga ia merasa sangat kecil dibanding dengan orang-orang yang ada di pedalaman. Ia mengalami banyak perubahan, tentunya ke arah yang positif. Sore senja merupakan saat yang tenang untuk mengulang kembali aktivitas yang telah dijalani seharian. Perjalanan Lola membuatnya banyak belajar. Ia merasa rendah hati dengan segala pembelajaran positif yang ia miliki. Yang terakhir, latar sosial. Latar sosial keluarga mengakibatkan Neji berwatak bertanggung jawab dan ramah. Neji dibesarkan dengan lingkungan dan keadaan orang tua yang bijaksana. Meski dengan banyak kesibukan, ayah dan ibu Neji tetap membesarkan dan memberikan arti tentang kehidupan kepada Neji. Latar sosial yang ada pada keluarga Neji menjadikan ia sebagai seorang remaja yang bertanggung jawab dan ramah. Sejak dini, Neji telah diajarkan banyak mengenai pendidikan karakter. Orang tuanya lebih banyak menyampaikan bagaimana untuk menghargai sesama dan berinteraksi dengan lingkungan. Orang tuanya tidak mengajarkan bagaimana harus mempertahankan segala fasilitas yang ia miliki dan bagaimana menjadi seorang yang harus tampak kaya. Justru kesederhanaan telah tumbuh pada diri Neji sejak dulu. Orang tua Neji juga tidak mengajarkan bagaimana ia harus menjadi ranking di sekolahnya
dan menjadi siswa yang harus berprestasi. Bagi orang tua Neji, nilai akademik sekolah hanya taraf yang sementara. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.